Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Para kekasih, saya ingin mengajak saudara untuk melihatnya dengan lebih jelas lagi. Karena banyak referensi Alkitab itu ada di dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, itu sebab saya menuliskan dalam bahasa Inggris ayat ini. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Dan pegang aku dengan your generous spirit. Ini saya akan sampaikan. Roh yang royal. Katakan roh yang royal. Saudara, ini dua macam arti. Satu, dari Tuhan itu royal banget. Sampai melimpah kepada kita orang. Dua, kalau kita menerima, kita harus punya hati yang royal. Tahu royal? Artinya suka memberi. Suka berlimpah. Di dalam memberi. Nah, jadi generous spirit ini adalah roh yang royal, roh yang berlimpah. Saudara, satu kita terima dari Tuhan, sampai roh ini tidak pernah kering, tidak pernah berhenti, selalu melimpah dalam hidup kita dengan memberi hikmat pada otak kita, memberikan kesabaran pada hati kita, memberikan ketulusan, kekudusan pada hidup kita, memberikan berkat jasmani kepada tubuh kita. Amin. Itu roh tidak berhenti. Royal dari Tuhan. Dan kedua, kita juga harus royal. Kita harus juga membagi. Kita juga harus berempati kepada orang lain. Katakan luar biasa. Sepertinya saya meniru Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi ini hal penting sekali. Untuk apa kita mempunyai roh yang royal? Supaya kita cocok dengan image, pola, gambaran Allah dalam hidup kita. Kalau kita cuma punya roh yang kecil-kecilan, roh yang sedikit demi sedikit, yang netes kayak keran netes saja, keluarnya angin aja. Tidak ada sesungguhnya sesuatu yang melimpah. Itu tidak benar. Hidup Kristen adalah hidup yang melimpah. Katakan hidup yang melimpah. Karena generous spirit. Generous spirit. Roh yang melimpah. Saya terima dalam hidup saya. Maka hidup saya akan dilimpahi anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, saudara, itu sebab saya tuliskan di bawah ini, aku mau bertobat demi pemenuhan apa? Pemenuhan janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan membangkitkan satu, roh, dua, kegirangan. Apa yang akan dibangkitkan? Roh dan kegirangan. Ya, coba sekarang saudara menunjukkan wajah yang girang. Ya, podoai, ya. Ya, saudara, tapi dalamnya kan girang, oke? Nah, saudara harus tahu bahwa di dalam kita ada roh kegirangan dari Tuhan. Kalau saudara kecil hati, saudara takut dan khawatir, saudara deg-degan, saudara mengalami sesuatu yang bertolak belakang dengan kata girang, saudara harus berkata, Tuhan tolong, hamba dalam masalah yang besar. Ingat firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan. Apakah kita dalam masalah yang gede? Saudara, Tuhan mau memberi roh kegirangan yang melimpah bagi kita. Maka ketika saudara punya hati sudah di-setel, aku mau girang, aku mau kegirangan dari Tuhan, maka Tuhan mengirim malaikatnya mengerjakan bagi saudara dan bagi saya. Amin. Itu sebab penting sekali. Semua katakan, dimulai dengan saya diselamatkan, dilanjutkan saya menerima jatah Roh Kudus dan kegirangan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, ada satu hal yang agak tidak lumrah yang dikatakan oleh Alkitab tentang pelajaran generous spirit ini, atau roh yang royal, ya, roh yang berlimpah. Banyak orang mengatakan firman Tuhan sulit. Tidak. Firman Tuhan sebenarnya tidak sulit, tetapi kita harus minta hikmat untuk kita bisa tahu. Semakin kita mengatakan ini sulit,
saudara, engkau harus semakin penasaran. Kalau engkau bisa mengetahui rahasianya, engkau mendapatkan kekayaan ilahi yang dahsyat. Ketimbang apa yang saudara baca sudah langsung ngerti. Ya, itu bukan sesuatu rahasia. Kalau saudara memeriksa firman dengan hal yang sulit, saudara engkau harus yakin, aku akan mendapatkan berkat lebih besar. Amin. Itu sebab para kekasih kita akan melihat generous spirit, roh yang royal. Royal dalam hal apa? Tadi saya sudah katakan, kuasanya royal kepada kita. Tidak sedikit demi sedikit. Ya, kayak kita ngasih anak kita yang masih kecil, saudara mau kasih uang sangu berapa untuk anak kecil? Ketika dia masih di playgroup, ketika dia masih taman kanak-kanak atau SD kelas 1 sampai kelas 3 sampai kelas 5, paling saudara kasih berapa? 2.000, 5.000 lah. Saya tidak tahu berapa ukuran orang tua. Ya, cuma ada orang tua yang tidak bijaksana. Oh, kamu mau sekolah? Ini 2 juta. Tengah jalan dibegal dia. Ya saudara. Nah, jadi apa seberapa sih kasihnya? Cuma sedikit. Amin. Tetapi kalau saudara makin dewasa, ya saudara berkata, ibu, saya mau kuliah. Ibu mikir berat. Kasih berapa ya? 1.000, 2.000, 5.000, atau 20.000, 50.000. Saudara, ibu mulai memikirkan. Karena dia sudah kuliah. Siapa tahu dia harus mentraktor. Maksud saya mentraktir temannya. Jadi ya sudah tak kasih 100.000 lah hari ini. Besok 50. Ya. Nah jadi saudara, beda kebutuhan. Kalau saya dan saudara bertumbuh dalam rohani, Tuhan melihat kita makin dewasa, kebutuhan kita semakin banyak. Kalau kebutuhan semakin banyak, engkau tidak usah kecil hati anak-anak Tuhan. Bapakmu di sorga mempunyai royal, mempunyai limpah. Itu sebab saudara harus mengerti akan rahasia ini. 1, kuasanya yang royal. Katakan, kuasanya yang royal. Katakan, 2, volumenya yang royal. Volume adalah jumlahnya. Ya saudara, seseorang mempunyai jumlah masing-masing berbeda. Jadi selain kuasanya itu dahsyat, setiap orang juga, kamu sebetulnya 1 takar sudah cukup Timothy. Tetapi aku kasihan hari ini. Aku kasih 12 takar kepada kamu. Nah ini royal, volumenya banyak. Hari itu saya menerima 12 takar. Dari biasanya saya cuma 1 takar. Ini satu contoh. Semua katakan, volumenya royal. Ya, jadi kalau saudara dan saya mempunyai Bapak yang luar biasa, jadilah anak yang luar biasa. Luar biasa di bidang apa? Dalam ketaatan, di dalam kerendahan hati, kekudusan, kebenaran, kesetiaan. Kalau saudara bisa membuktikan demikian, maka Tuhan akan mencurahkan anugerah royal. Amin. Dan yang ketiga, royal itu apa? Generous spirit apa? Penerimanya. Banyak yang dia mau sebar. Ya saudara, apa sebab? Kita tahu bahwa Bapak kita luar biasa mampu dan kaya. Jadi dia tidak mau kasih pada sedikit orang. Dia mau kasih pada seluruh dunia. Amin. Penerimanya juga royal. Jadi penerimanya itu banyak. Jangan anggap kalangan terbatas. Semua orang yang menerima dibangkitkan roh dan kegirangannya, dia berhak, siapapun dia, untuk dia menjadi penerima dari keroyalan daripada Tuhan dalam hidupnya. Haleluya.